Pria itu secara tidak sengaja menemukan kapak di atas batu. Ketika dia menyentuhnya, batu itu langsung memerah. Dia menemukan ini sebagai barang antik yang luar biasa. Kemudian duduk dan mencoba mengangkatnya. Anehnya, dia berusaha sekuat tenaga dan tidak bisa menarik kapak tersebut. Harta karun dalam genggamannya tapi tak berdaya mengangkatnya. Menolak untuk menyerah, Wiro memindahkan seluruh kekuatan ke tangannya. Ketika itu Wiro terjungkal, kemudian seseorang berambut putih tiba-tiba muncul. Hanya dengan satu sentuhan tangan, kapak itu langsung diambil olehnya. Kapak sakti yang dicabut pria itu juga diambil olehnya. Saat itu Wiro gemetar ketakutan. Orang tua berambut putih itu mengira dia adalah seorang ahli bela diri, ketika dia melihat Wiro mengeluarkan kapak. Jadi dia akan mewariskan kemampuannya yang tak tertandingi kepada Wiro. Melalui pelatihan di bawah bimbingan orang tua itu. Hanya dalam beberapa bulan Wiro memiliki kekuatan yang tak terbatas. Melihat muridnya telah mempelajari sesuatu, sang guru segera memberikan kapak tersebut kepada Wiro. Dan menyuruh Wiro untuk membasmi kejahatan setelah turun gunung. Sang petualang Wiro Sableng tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi seorang ahli bela diri. Diam-diam dia mengagumi kapak sakti di tangannya. Baru saja akan turun gunung, seorang lelaki tua yang aneh dengan sedikit usaha terbang. Wiro melihat ini, dan dia segera menyembunyikan kapak itu. Ada seorang gadis aneh di samping lelaki tua itu saat ini. Ternyata lelaki tua itu adalah sang pemabuk yang telah pergi dari bumi ini selama beberapa dekade. Dan gadis ini adalah muridnya yang baik. Pria pemabuk telah mencari kapak naga geni selama bertahun-tahun. Dia akhirnya menemukannya hari ini. Jadi dia berencana untuk memberikan pada muridnya. Namun tak disangka Wiro justru menyukai gadis ini. Gadis bernama Anggini langsung merasa dipermalukan. Dia menuntut untuk memberi pelajaran pada pria itu. Tapi bergegas turun gunung tidak punya waktu untuk berdebat dengannya. Dan pria pemabuk, dia mengalami demam saat melihat Wiro akan membawa kapak naga geni. Jadi dia mengatakan kepadanya bahwa dunia ini berbahaya dan tidak ada jalan untuk kembali. Jika dia dapat membawa murid-muridnya maka akan bisa mengubah kejahatan menjadi keberuntungan. Tidak heran Wiro berpikir bahwa dia sangat kuat, sehingga dia tidak membutuhkan bantuan. Kemudian dia meninggalkan Anggini dan turun gunung sendirian. Tapi pria pemabuk tidak berniat menyerahkan kapak naga geni itu. Ketika Wiro baru saja pergi, Anggini diam-diam mengikutinya. Untuk mencuri hati Wiro, dan terutama kapak naganya. Setelah Wiro turun gunung, dia menemukan sebuah restoran untuk makan malam. Melihat makanan lezat di atas meja membuat Wiro ngiler. Tapi tidak ada uang di kantong sakunya, jadi hanya bisa memesan ubi jalar. Saat Wiro merasa lapar, sekelompok perampok datang. Para pelanggan langsung kabur saat melihat hal ini. Tapi Wiro masih sangat percaya diri sekarang. Dia dengan tenang duduk dan minum. Saat itu Wiro secara tidak sengaja mendengar bahwa para perampok itu sedang merencanakan sebuah rencana besar. Ternyata mereka berencana untuk menyerang raja. Baru saja sekelompok pengunjung lain tiba. Dia adalah seorang gadis yang cantik. Wiro dan para perampok sama-sama tertarik dengan kecantikannya. Dan gadis bermata tajam ini juga menyadari bahwa perampok itu akan bergerak. Perang akan meletus dan setiap orang yang menarik senjata untuk bertempur. Dan Wiro di samping masih duduk dan minum dengan baik. Dia makan ubi jalar dan tidak peduli dengan masalah hidup orang lain. Saat itu Wiro mengambil ayam panggang di meja sebelah dan mengunyahnya. Bersandar pada kelincahan untuk menghindari perampok dengan mudah. Dia tidak tahan lagi jika melihat orang di depannya. Ia langsung menggebrak meja dan memberi pelajaran kepada Wiro. Akibatnya, dia tertusuk berkeping-keping oleh tangannya. Segera setelah itu Wiro terbang ke langit dan menginjak meja. Dia makan semangkuk kacang dengan lambat. Perampok yang tidak bereaksi terkejut oleh serangannya. Ayunan besar yang memalukan menghantamnya. Akibatnya, dia dipukuli oleh gadis itu. Bahkan pisau besar itu tidak tahu mengapa terbang ke tangannya. Perampok pengecut hanya bisa pasrah. Tidak menyangka bahwa gadis itu terbang keluar. Tapi perampok tetap tidak mau dihiraukan, karena akhirnya dia mempermalukan dirinya sendiri. Dan gadis di sini didorong ke dinding oleh perampok. Waktu yang genting Wiro akhirnya mendapatkan kapak naga dari tangan mereka. Pada saat itu para bandit datang dengan keringat dingin. Gadis itu melompat keluar dari bersama rekannya pada kesempatan itu. Lalu naik ke atas kuda. Sekarang hanya Wiro yang tersisa. Pencuri itu terkesima di depan kapak naga di tangan Wiro. Ia berdiri mematung dan tak berani bergerak. Karena dia takut dicekik. Tapi Wiro tidak ingin mengacaukannya. Dorong saja dia keluar dari restoran. Dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati tapi tetap ingin membalas dendam pada bos besar.
Wiro dengan cepat melepaskan serangkaian pukulan yang membuat mereka terluka parah. Tak disangka, karena terlalu sombong, Wiro tiba-tiba terluka. Dia tidak tahan lagi dan menghancurkan semuanya ke tanah. Dan dia dikejar oleh salah satu perampok. Karena tergesa-gesa, dia terjatuh. Wiro diseret ke dalam hutan oleh para perampok. Saat dia akan melakukan sesuatu, tiba-tiba muncul bayangan hitam. Akhirnya perampok dan gadis itu digantung terbalik di atas pohon oleh pria gendut. Pada saat keadaan darurat, Wiro datang tepat waktu. Pria bertubuh besar itu mengira bahwa dia tidak akan bisa berdiri, tetapi dia sudah tidak tahan. Tidak menyangka Wiro terbang ke atas. Pada saat itu, pria besar itu merasa takut sampai-sampai kakinya gemetar. Tapi Wiro tidak ingin menyakitinya. Saat hendak menyelamatkan seseorang, ia malah dipeluk oleh pria bertubuh besar itu. Tak disangka, penyelamatan itu dalam bahaya. Ternyata pria besar ini adalah pemimpinnya. Pada saat itu, gadis yang diikat tiba-tiba jatuh. Dengan cepat mengeluarkan sesuatu untuk mengikatnya. Banyak orang serentak bergelantungan di pohon siap menariknya ke atas. Tidak disangka tubuhnya yang begitu besar membuat dahan pohon itu patah. Dalam sekejap ia jatuh setinggi 100 meter. Dua gadis terbangun dan mendapati diri mereka terbaring di atas tubuh seorang pria besar. Kemarahan mengancam mereka hingga berkeringat dingin. Seorang gadis dengan cepat memegang pisau untuk membela diri. Belakangan diketahui bahwa dia adalah adik perempuan raja. Berniat membawanya kembali ke istana setelah mengetahui identitas sang putri. Dan Wiro pun jatuh ke seberang. Setelah terbangun, ada seorang wanita yang berdiri di depannya. Wiro menatap dengan kagum. Ia menatap langsung ke arah sang dewi. Kemudian sang dewi memberitahunya sebuah rahasia. Menunjukkan bahwa ada kekuatan gelap yang akhir-akhir ini mencoba menelan manusia. Hanya penjajah yang bisa menyelamatkan dunia. Kemudian berubah menjadi dewi dan terbang. Tak disangka ditemukan di sini saat dia hendak menyusul. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Dia pikir itu adalah orang yang mengancam dewi untuk melarikan diri. Dia baru saja akan memulai saat sang putri datang berlari. Saat itu dia langsung memadamkan kemarahannya. Dengan cepat mengubah wajah untuk melindunginya selama sisa hidupnya. Kemudian beberapa orang naik ke atas tebing. Sang putri juga menjadi emosional dengan orang ini. Dua orang duduk di atas dan berbicara tentang cinta. Lihatlah wajah yang menawan ini, pengantin pria tidak bisa meluruskan cakarnya. Melihat sang putri tidak menolak, dia kehilangan corongnya. Sang putri yang tersipu malu perlahan menutup matanya. Saat itulah si pria besar tiba-tiba keluar untuk membuat masalah. Dia mengatakan bahwa sang pangeran diculik oleh para bandit. Budak itu hanya bisa pasrah dan berdiri untuk menyelamatkan orang-orang. Ketika mereka tiba di gua, mereka melihat pangeran disandera oleh para bandit. Pria besar itu bergegas naik dan meninjunya tepat ketika sang pangeran tiba-tiba menjadi gila. Memanggil semua orang dengan sebutan ibu. Para penjajah juga mulai mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal dan berbau busuk di udara. Tapi kedua gadis itu tidak tertipu oleh kejahatan. Cepat membangunkan orang-orang ini. Ketika pelayan itu bangun, dia segera mengeluarkan kapak naga dan meniupnya. Gelombang suara yang kuat dengan cepat menampakkan sang dewi di atas batu. Kedua belah pihak segera memulai perang. Sang dewi tidak dapat mengalahkannya dan mulai berubah menjadi awan energi jahat. Wiro kemudian menggunakan tinju untuk memukul tanah. Biarkan dewi menunjukkan warna asli mereka. Wiro mengambil keuntungan dari kemenangan dan mengejarnya. Pria hebat itu tidak takut mati. Dia ingin menyambut sang dewi sebagai istrinya. Ternyata mereka telah menjadi tulang belulang. Keesokan harinya mereka menemukan desa itu telah dibakar. Ini semua adalah pekerjaan kekuatan gelap. Sang tiran harus memimpin massa untuk mencegah mereka melanjutkan kejahatan mereka. Di bawah bimbingan para bandit, dia akhirnya menemukan sarang iblis. Kemampuan orang ini telah mencapai alam yang tak terkalahkan. Bahkan penjajah pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Dan sang putri juga kalah darinya satu persatu. Ternyata monster besar ini adalah saudara laki-laki sang gadis. Dia dikejar oleh gurunya karena memiliki niat buruk. Kali ini Wiro turun dari gunung kehancuran kecuali seni bela diri sampah ini. Namun tak disangka kemampuannya tak tertandingi oleh kelompoknya. Satu-satunya naga api yang bisa mengendalikan sang senior juga hilang. Dia akhirnya dipukul hingga hidungnya memar, wajahnya bengkak dan kemudian dia jatuh ke tanah. Memberi bantuan pada saat-saat kritis. Hasil dari dihalangi oleh pencuri lain. Orang jahat mulai melepaskan trik akhir yang sangat kuat. Dalam keadaan darurat, sang putri mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Tangan api iblis besar menghantam dadanya. Melihat orang yang dia cintai jatuh di depannya.
Wiro segera meningkatkan potensinya. Daun-daun di sekitarnya segera tersedot ke udara oleh kekuatan yang kuat. Tidak menyangka, dia terluka parah dan jatuh ke tanah. Pada saat yang tepat sang dewi muncul lagi. Lingkaran cahaya yang kuat segera mengusir para bandit. Pada saat menyelamatkan budak yang tak sadarkan diri. Tapi sang putri telah meninggal dunia. Raja sendiri yang mengutus adiknya. Pelayan terluka parah oleh telapak tangan iblis yang berapi-api. Kakek bergegas menyembuhkan lukanya dengan telapak tangan yang dibekukan. Akhirnya berhasil menyelamatkannya. Setelah itu dia terlahir kembali. Ia dipertemukan dengan gurunya. Di bawah bimbingannya, dia berhasil menyadari misteri naga api. Pada saat ini dua duduk di kursi naga yang telah dijaganya selama bertahun-tahun. Menjalani mimpi dengan puluhan bahaya. Raja yang putus asa membawa sisanya ke hutan. Untuk menyelamatkan tahta, ia memutuskan untuk membiarkan penyamaran masuk ke dalam bahtera. Sukarelawan mengambil tugas sulit ini secara khusus. Akhirnya para mereka berhasil diselamatkan dari istana. Raja tidak khawatir sama sekali, dia memimpin pasukan untuk melawan. Orang-orang berbakat dan orang asing di arena telah bergabung dengan tim keadilan. Dia yang terampil bermain sepak bola juga dapat menunjukkan keahliannya. Pemabuk yang hidup bersembunyi di hutan juga kembali untuk mengajarkan seni bela diri kepada para sampah ini. Mereka sangat menderita dengan penyiram api. Dan iblis besar memiliki sekelompok elf dan goblin yang bekerja untuknya juga. Setelah 3 hari 3 malam bertarung, iblis itu akhirnya ditaklukkan. Pelayan memimpin kerumunan orang ke dalam istana. Iblis besar yang duduk di kursi naga tidak menganggapnya serius. Tapi dia tidak tahu bahwa penjajahan tidak sehebat sebelumnya. Dengan satu tangan, pedang itu terbelah menjadi 2. Ternyata kapak api naga geni itu cocok dengan tubuhnya. Iblis besar mengira apinya tak terkalahkan. Tak disangka, kapak itu patah. Tidak bisa menerima lebih sedikit. Iblis jahat menghisap kapak es di tangannya. Siap menghadapi sang diva. Tidak menyangka bahwa dia berjongkok di tanah dan meniup seruling. Gelombang suara yang kuat segera menyebabkan 7 lubang lawan berdarah dan jatuh ke tanah. Detik berikutnya tubuh iblis itu mulai mengembang. Berubah menjadi monster gila. Kekuatan merobohkan penjajah itu lagi. Pada saat kritis dan datang untuk mendukung. 3 elit teratas berkumpul untuk menghadapi iblis yang tidak manusiawi ini. Iblis itu gila sekarang. Naga api di tangan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Wiro yang terluka parah jatuh ke tanah. Iblis besar yang mengayunkan palu es dan bersiap untuk membawanya pada saat yang kritis melemparkan syal sutra. Pria besar di belakang juga menggunakan trik es pamungkas. Wiro melihat kesempatan dan langsung mengambil kesempatan mengalahkan iblis. Sejak saat itu mereka bertiga telah menjadi pahlawan penghancur kejahatan. Baiklah sampai di sini, terima kasih telah menonton dan saksikan video-video lainnya.